Shalom leaders Gereja Mawar Sharon Surabaya yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama dengan kita di Gereja Mawar Sharon Leadership Podcast. Dan hari ini tema kita adalah A Spirit-Led Leaders. Dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini akan memberikan masukan memberkati kita semuanya, yaitu Pastor Jose Keros. Shalom Ko. Shalom Ko Yose. Shalom. Apa kabarnya? Baik sekali. Thank you sudah bersedia hadir. Benar. Cerita, kita percaya ini momen yang sangat spesial karena kita bisa duduk sama-sama belajar dari masternya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk ada di tempat ini. Semoga bisa menjadi berkat. Yap, Ko. Dan kita langsung masuk ya, Ko. Dan kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Ko, sebenarnya kan banyak pemimpin dunia yang sekalipun mereka tidak dipimpin Roh Kudus, tapi mereka juga berhasil. Nah, apa bedanya kita dengan pemimpin dunia, Ko, sebagai seorang Kristen, dan mengapa kok sebagai seorang Kristen, pemimpin Kristen kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, yang membedakan seperti pertanyaan tadi antara orang percaya sama yang tidak dalam hal keberhasilan, ya sangat tergantung kepada apa yang dibutuhkan dunia berkaitan dengan keberhasilan. Pengetahuan bisa dikejar, baik orang kenal Tuhan maupun tidak kenal Tuhan tentunya. Untuk bisa belajar, pengetahuan itu kan untuk bisa berpengetahuan, kata kerjanya memang belajar. Selama seseorang rajin belajar, ya dia banyak tahu. Gitu. Nah, kalau dia setelah punya banyak pengetahuan, banyak tahu, dia mengerti bagaimana mempergunakan apa yang dia ketahui untuk menjawab kebutuhan masalah orang lain. Itu yang disebut cuma dengan pengertian. Dia punya pengertian, dia ngerti bagaimana memakai apa yang dia ketahui itu menjadi solusi bagi orang lain. Dan ini orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa belajar untuk memakai apa yang dia ketahui. Nah, namun untuk orang yang punya Tuhan tentunya bukan hanya bisa belajar, rajin belajar dan punya pengertian. Roh Kudus atau Tuhan bisa memberikan hikmat, itu yang Alkitab sering kali katakan, bagaimana mempergunakan apa yang dia ketahui untuk menjawab masalah apa pada saat yang tepat, dalam timing yang tepat, dan kemudian dalam suasana yang tepat. Ada faktor yang X factor yang menurut saya orang percaya punya, karena ada penyerta daripada Roh Kudus di situ yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya atau tidak percaya pada Tuhan. Dan keberhasilan itu selain pengetahuan, selain pengertian, ya tentu keahlian. Ya orang nggak kenal Tuhan kalau dia mengasah talenta kemampuan yang dia punya, dia bisa menjadi orang yang sangat ahli untuk mengasah talenta, keahlian atau kemampuan seseorang atau gifting seseorang dalam kehidupannya, talenta, bakat kalau mungkin secara umum. Dan dia nggak perlu Tuhan, asal dia punya disiplin, ya kan gitu. Tetapi untuk seseorang yang berbakat dan sangat ahli sekalipun, kadangkala bisa kalah dalam pertandingan, karena ada X factor yang dibutuhkan untuk bisa melakukan lebih atau melakukan hal-hal yang menentukan dia berbeda dari yang lain. Dan saya percaya itulah faktor di mana anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus bisa tampil berbeda. Itu keyakinan saya dan itu juga pengalaman saya. Dalam kehidupan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang punya Roh Kudus sehingga mereka berkata, kalau bukan karena Tuhan kemarin, pada saat ini, momen ini, kejadian ini, nggak mungkin saya bisa kemudian berhasil atau melakukan apa yang saya lakukan yang kemudian diakui oleh dunia sebagai sebuah keberhasilan. Kalau kita ngomong soal kepemimpinan yang seorang pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus, Ko Yose tadi bilang bahwa orang pemimpin yang dipimpin Roh Kudus itu punya faktor X yang membedakan dia dengan pemimpin dunia. Sehingga sebenarnya siapapun kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk memimpin kita. Tapi tadi menarik sekali Ko Yose bilang bahwa kalau seorang pemimpin itu kalau dia mengasah talentanya, keahliannya, dia akan jadi ahli. Nah, apakah kita itu ketika kita menjadi seorang pemimpin yang dipimpin Roh Kudus, kita masih butuh mengasah keahlian kita? Ya tentu dong. Ya. Kalau kita cuma punya talenta tidak akan menjadi keahlian kalau talenta tidak dilatih. Ya, kita dilahirkan dengan talenta. Setiap kita dilahirkan dengan potensi. Tuhan menempatkan itu. Dan Tuhan adil memberikan kepada setiap manusia talenta, kemampuan, dan potensi di dalam diri kita. Potensi artinya punya kemampuan terpendam untuk melakukan sesuatu.
Tapi talenta itu tidak akan menjadi keahlian kalau dia tidak melatihnya. Nah, talenta hanya akan menjadi sebuah keahlian yang diakui dan dihargai dunia, dihargai sangat tinggi kalau dia dengan disiplin melatihnya. Jadi anak Tuhan yang punya Roh Kudus pun harus disiplin. Hanya karena kita punya Roh Kudus bukan berarti kita tidak perlu disiplin. Justru harusnya waktu punya Roh Kudus harusnya membuat dia semakin disiplin. Tentunya ya kekuatan daripada Roh Kudus bisa menolong dia untuk melakukan lebih daripada yang dia mampu lakukan. Jadi kemampuan kita ditambah Roh Kudus, kemampuan kita itu akan mengalami sebuah perlebaran kapasitas yang Roh Kudus memampukan kita melampaui yang bisa kita lakukan, tapi kita juga harus upgrade diri sendiri, terus berkembang dan terus bertumbuh dalam kepemimpinan kita. Belajar itu tetap ya, Gue. Salah satu kesaksian yang saya pribadi ikutin adalah mungkin yang teman-teman sudah tahu juara Olimpiade yang bernama Grace Polii. Grace sudah berulang kali dirundung cedera dan secara manusia nggak mungkin dia bisa mencapai puncak daripada karirnya menang medali emas di Olimpiade di Tokyo di usia yang sangat tua, atau dia pemain double wanita tertua yang menang medali emas. Dan saya mengikuti dari sejak Grace belum menikah, terus kemudian dia rundung cedera, dan sudah diambang berpikir akan pensiun sebenarnya. Nah, disitulah kita lihat bagaimana peran Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Sehingga sampai hari ini Grace tahu kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan timingnya Tuhan, bukan kerjaannya Tuhan, bukan campur tangannya Roh Kudus, dia tidak ada di situ. Sehingga walaupun dia berhasil mencapai puncak kejayaan dari secara karirnya, dia tahu bahwa kemuliaan itu, kekuatan itu, sumber daripada keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Itu yang membedakan seseorang yang hidup dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan seseorang yang tidak hidup dengan Roh Kudus. Itu aja sih. Jadi di momen itu kalau nggak punya Roh Kudus, nggak punya Tuhan, mungkin sudah menyerah gitu ya, Bu? Ya, itu bisa faktor titik-titik paling rendah, tapi juga sepanjang perjalanan itu. Kalau saya nggak tahu ya, yang menyaksikan ini mengikuti nggak pada waktu Grace dalam pertandingan. Ya, sebelum sampai babak final itu kan setiap babak itu ada momen-momen kritis. Iya, betul. Dan keahlian akan mendukung, stamina akan mendukung kita untuk bisa bertanding. Tetapi ada faktor mengambil itu keputusan yang paling tepat di momen yang paling tepat untuk mengembalikan bola, memberikan bola di momen yang tertentu. Ada momen-momen di mana seseorang tahu bahwa ada tuntunan Roh Kudus di situ yang menyebabkan dia melakukan apa yang dia perlu lakukan di situ. Tapi kalau seseorang yang tidak pernah latihan, tidak punya skill, tidak punya stamina, ya tentunya campur tangan Roh Kudus untuk bisa membuat dia bisa memberikan performa yang optimal di momen itu ya tentunya terbatas. Kalau dia nggak berlatih, tidak punya keahlian. Ya, demikian juga dengan Anthony Ginting. Anthony Ginting dikenal dengan trick shot-nya. Ya, badannya, tangannya mau kemana, bolanya atau lenturnya lain. Koknya kemana kan gitu. Dan seringkali pemain lawan kecelek. Dan skill harus dilatih. Latihan. Kalau Anthony dikenal dengan delay-nya ya, dia seolah memperlambat pukulannya, bukan mempercepat, memperlambat. Nah, itu harus dilatih timingnya. Tapi hikmat yang di momen itu untuk membaca lawan kemudian menggerakkan itu kemana, hanya dia yang tahu. Berapa besar campur tangan daripada Tuhan, Roh Kudus dalam diri dia yang memberi dia kemudian ide untuk kemudian melakukan itu. Pernah nggak Koko menjumpai orang yang sudah disiplin, talentanya sudah baik, dipimpin oleh Roh Kudus, tapi gagal? Ya, saya rasa bagian daripada proses pendewasaan itu Tuhan akan kadang-kadang mengizinkan kita melewati masa-masa di mana kita menyadari keterbatasan kita. Buat saya, gagal itu adalah bagian daripada proses perjalanan kita menjadi lebih baik ya. Jadi bukan berarti harus menang terus, tapi menikmati prosesnya itu untuk kita bertumbuh juga. Ya namanya juga belajar ya. Nggak ada kita belajar sesuatu itu langsung bisa. Belajar berenang, belajar jalan, belajar naik sepeda, belajar apa saja. Apalagi sifatnya keahliannya. Keahlian itu perlu waktu untuk kita kemudian belajar belum berhasil, bukan gagal sih, belum berhasil. Menjadi kemudian kita lebih mahir dalam melakukan apa yang kita lakukan. Berarti kita balik lagi dalam konteks kepemimpinan yang dipimpin Roh Kudus. Kalau selama ini kita di gereja-gereja
Ini boleh sambil minum. Iya, saya minum ya. Kita di gereja-gereja itu kan kalau gimana nanti ngalir aja karena dipimpin Roh Kudus. Sebenarnya kok Yose setuju nggak dengan statement itu? Statementnya nggak salah, tapi kalau statement itu kan jadi alasan kalau kita tidak melakukan latihan persiapan dan semua sebelumnya. Kalau dalam konteks menyampaikan firman Tuhan, mengalir Roh Kudus tapi nggak ada persiapan sebelumnya, itu namanya malas, tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tugasnya, kemudian pada waktu tidak baik menyalahkan Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus nggak memimpin, itu kan namanya Roh Kudus tidak bergerak. Gitu. Ya, itu kan itu tidak bertanggung jawab. Kita perlu mempersiapkan bagian kita perlu lakukan bagian kita, dan kemudian tetap kasih ruang untuk Roh Kudus melakukan, melampaui apa yang kita rencanakan, dan itu yang memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja sih. Saya sangat setuju. Jadi tetap kita harus rencanakan, kita harus planning, kita harus susun segala sesuatunya. Tapi kalau di satu titik kita harus tahu ini Roh Kudus ngerombak semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ngikutin itu atau kadang-kadang kan kita nyusun terus rencana semua sudah tersusun, tapi di tengah jalan kita merasa bahwa ada tuntunan Roh Kudus yang lain atau misal harus masuk bagian ini nih. Ya, saya rasa dalam kehidupan kita nggak semua akan berjalan seperti yang kita inginkan, dan kita harus memberikan ruang untuk apa yang kita rencanakan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi percaya bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Dan saya pribadi banyak kesempatan apa yang saya rencanakan tidak seperti yang saya inginkan. Tapi kemudian setelah ketidaknyamanan terjadi atau intervensi Roh Kudus terjadi, walaupun pada saat terjadi tidak nyaman, tapi setelah kita lihat ke belakang, kita bersyukur bahwa itu yang terjadi lebih baik daripada apa yang kita tadi rencanakan. Dan bagaimana cara Kohose mengenali tuntunan Roh Kudus dengan pemikiran sendiri? Ya kadang-kala kita dalam keadaan di mana kita tidak punya pilihan. Kami perjalanan gereja kami tahun 2004, waktu itu September, ruangan atau gedung ibadah kami kena dampak daripada serangan bom yang terjadi di kedutaan Australia di sebelah gedung gereja kami. Itu sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita rencanakan. Sepertinya sesuatu yang terjadi mengganggu kenyamanan dan perjalanan hidup kita. Kami lumayan susah, nggak punya tempat ibadah, harus terlunta-lunta cukup lama, pindah-pindah tempat kebaktian dan lain sebagainya. Nggak nyaman kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu bekerja sama untuk segala sesuatu. Ya kita akan bisa mungkin komplain, kenapa kok kita salah apa soal seperti itu. Tapi setelah kita lewat, kemudian kita menyadari, kita lihat walaupun tidak nyaman, terlunta-lunta, berbulan-bulan tidak punya tempat ibadah yang tetap, sepertinya kayak gereja Tuhan tidak punya rumah dan lain sebagainya. Tapi setelah kita lihat ke belakang, kita menyadari bahwa kalau kita tidak mengalami itu, kita mungkin akan tetap nyaman di tempat itu yang kapasitasnya jauh lebih kecil, seperti ikan yang ada di akuarium yang terlalu kecil. Nah, Tuhan paksa kita keluar dari tempat itu. Dan itulah, disitulah kita lihat tangan Tuhan yang, atau tuntunan daripada Tuhan, atau tuntunan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Nah, sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, kadang-kala ada gangguan atau bahasa Inggrisnya disruption yang datang dalam perjalanan hidup kita, dan tidak semua badai datang itu untuk menghancurkan kita. Kadang-kala badai datang itu untuk menjernihkan udara yang ada di sekitar kita supaya kita bisa melihat lebih jauh. Kalau kita ini misal seorang pemimpin, dalam perencanaan kita, dalam kepemimpinan kita ingin melibatkan Roh Kudus betul-betul. Kadang-kadang kita itu agak kesulitan membedakan ini suara Tuhan, tuntunan Roh Kudus, atau cuma sekedar egonya kita. Cara kita membedainnya gimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, nggak bisa diajarin 1, 2, 3 karena sangat tergantung kepada setiap individu. Saya rasa ada hal-hal yang Alkitab katakan dan tuliskan dengan jelas 1, 2, 3-nya, dan firman Tuhan tertulis dengan jelas dan kita gampang untuk mengutipnya. Tapi ada hal-hal yang memang Tuhan dengan sengaja tidak menuliskan dengan jelas, karena memang akan sangat tergantung pada setiap individu untuk berjalan dengan Tuhan. Demikian juga dengan pengalaman kita berjalan dengan Roh Kudus. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Lukas tadi secara sederhana, saya rasa
kepekaan dan pengenalan itu atau kemampuan kita mengenali itu sangat tergantung pada kata pengenalan. Semakin kita mengenal seseorang atau semakin kita mengenal pribadi Roh Kudus, semakin kita akan bisa mengenali suaranya. Dan demikian juga semakin kita mengenali diri kita sendiri, semakin kita akan mengenali apa yang bukan diri kita sendiri kan gitu. Kuncinya jujur aja sebenarnya. Sebenarnya sesungguhnya seperti itu. Jadi nggak ada formula yang berlaku buat seseorang itu bisa cocok atau sesuai persis itu untuk orang lain. Dan sudah banyak buku yang dituliskan oleh orang-orang untuk membantu anak-anak Tuhan untuk mengenali suara Roh Kudus atau cara Roh Kudus bekerja. Tapi sekali lagi banyak buku yang dituliskan tentang itu. Tapi cara setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang merasakan Tuhan di tengah-tengah suasana alam. Ada orang yang merasakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ya tentunya dalam pujian Tuhan hadir, tapi setiap orang merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan pengalaman yang sangat individual atau sangat pribadi yang berbeda. Ada orang yang merasakan dan mendengar suara Tuhan dari apa yang dia baca, dari firman yang dia baca. Ada yang mengalami Tuhan di pagi hari. Ada yang lebih peka mengalami Tuhan di malam hari. Ada yang seringkali mengalami Tuhan di subuh pada waktu dia hampir bangun atau pada saat mau bangun. Nah, ada istilah psikologi juga pada orang-orang yang dianggap atau bagi manusia dianggap lebih peka pada saat dikatakan gelombang otak kita ada di alfa, di mana kita paling teduh. Maka istilahnya saat teduh itu penting untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya teduh itu artinya nggak bising. Dan bising itu bukan apa yang kita dengar di luar gendang telinga kita. Bising itu bicara soal keteduhan yang ada di dalam pikiran kita. Justru di antara gendang telinga kita yang harus teduh. Nah, kalau di luar kita hening, tapi di dalam hati dan pikiran kita itu bising, ya Tuhan berteriak pun seringkali kita tidak mendengarnya kan gitu. Jadi keteduhan dalam hati kita tidak ditentukan oleh keheningan di luar gendang telinga kita. Ini bisa dicatat nih, keteduhan di hati kita tidak tergantung kepada keheningan yang ada. Ya banyak orang di tempat yang hening tapi dia teduh, bising dalam pikiran. Dan kita bisa di tempat yang tidak hening tapi teduh. Ini kalimat yang simpel, sederhana, tetapi akan sulit kita lakukan kalau kita nggak pernah melakukannya, nggak pernah menghidupinya. Kadang-kadang kita kalau sebagai pemimpin, apalagi kita Pentakosta, karismatik, sering dengar kata pemimpin tuh, saya dapat dari Tuhan, saya dengar dari Tuhan. Bahkan ada pemimpin-pemimpin yang berani bilang bahwa suara Tuhan buat kamu. Buat Koyose, perlu nggak sih kita itu pemimpin menekankan itu kepada orang yang kita pimpin supaya mereka meresponinya dengan positif? Setelah dapat dari Tuhan, karena kita lihat Koyose kepemimpinannya efektif dan sejujurnya Koyose jarang menggunakan kata-kata yang seolah-olah rohani itu, tapi anjuran saya untuk sebagai penerima, ini sebelum saya jawab nanti sebagai penyampai suara Tuhan, penerima suara Tuhan, setiap kita ya perlu belajar untuk menguji suara Tuhan yang disampaikan dari seseorang melalui apapun juga, ya kita tentunya menguji ya, kecuali kita menerima suara Tuhan itu dari firman yang kita baca. Ya, tapi termasuk suara Tuhan yang kita terima di dalam pikiran dan hati kita, yang kita terima sendiri kan kita juga masih mengujinya sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Sebagai penerima ya kita tetap harus menguji dan belajar untuk mengenali suara tersebut. Nah sekarang kalau pertanyaannya sebagai penyampai, ya tentunya setiap kita punya gaya bahasa berbeda-beda dalam menyampaikan apa yang kita dengarkan. Saya tidak berani mengomentari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan dengan penuh keyakinan apa yang mereka dengarkan dari Tuhan. Saya sama sekali tidak punya hak dan tidak di posisi bisa mengomentari apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya pribadi, apabila saya merasa menerima sesuatu dari Tuhan untuk seseorang, tentunya cara saya menyampaikannya tidak dengan cara memaksakan atau memastikan kalau ini pasti harus dari Tuhan. Saya mungkin akan menyampaikan dengan cara yang sedikit lebih pasif. Saya merasa ada sesuatu yang saya rasakan, saya terima dari Tuhan, tapi silakan diuji. Ya, merasa bahwa Tuhan menyampaikan ini, misalnya, atau Tuhan mengingatkan ini, dan silakan diuji. Nah, jadi apakah itu disampaikan dengan lebih pasif
atau agresif, itu kan gaya setiap kita berkomunikasi berbeda-beda. Tapi kuncinya mau gaya apapun yang kita pakai untuk menyampaikan, kuncinya ada di penerima. Soal penerima ya kita memang punya kewajiban untuk mengujinya. Ko Yusi punya pengalaman khusus di area ini nggak, dalam kepemimpinan Roh Kudus menggerakkan Ko Yusi untuk merencanakan ini, melakukan ini, dan ketika Ko Yusi taat, ada sesuatu yang signifikan yang terjadi? Ya kalau bicara soal tuntunan Roh Kudus ya banyak ya. Tentunya dari sejak saya kenal Tuhan, saya sejak dipenuhi Roh Kudus, saya rasa banyak sekali tuntunan Roh Kudus yang kadang-kala nggak masuk di akal. Ya salah satu hal yang paling signifikan mungkin pada waktu saya memilih untuk kembali ke Indonesia sebelum JPCC berdiri, zaman itu kita baru saja mengalami kerusuhan yang begitu besar. 98. Ya 98, akhir 98, dan pada saat itulah saya merasa ada tuntunan Roh Kudus untuk saya kembali ke Indonesia. Secara logika itu nggak masuk di akal. Pada saat banyak yang ingin meninggalkan Indonesia, cari PR ke luar negeri, cari kenyamanan, keamanan di luar negeri. Justru pada saat itu saya kembali ke Indonesia, memilih untuk kembali ke Indonesia, memilih untuk percaya akan sesuatu yang baik bisa terjadi atas masa depan Indonesia. Itu kan sebenarnya bertentangan dengan logika. Karena pada waktu itu beban yang Tuhan taruh di hati adalah bahwa Tuhan punya masa depan buat Indonesia. Indonesia bisa maju, Indonesia bisa naik, tidak turun. Indonesia bisa menjadi negara yang hebat. Tahun 98 mungkin tidak terbayangkan karena keadaan kita, realita kita tidak seperti itu. Nah, saya yakin itu bukan logika manusia. Pada saat itu saya sudah tinggal 14 tahun di Jerman, dan saya punya kenyamanan di situ, dan saya tidak punya alasan untuk kembali ke Indonesia kecuali percaya bahwa Tuhan punya rencana buat Indonesia. Dan saya rasa itu salah satu contoh yang paling nyata. Saya pulang, bahkan banyak yang berpikir saya ini gila, percaya akan masa depan Indonesia, bermimpi bahwa akan ada generasi yang bisa menjadi bintang. Karena visi JPCC kami adalah ingin menjadi generasi yang bersinar terang di bangsa ini. Dan itu dimulai dari tahun 99 awal. Pada saat Indonesia belum dalam kondisi seperti ini sekarang. Sekarang kita melihat kemajuan yang kita lihat di Indonesia. Sekarang dalam waktu begitu singkat kita bangkit bangsa kita ya dalam segala aspek, bukan hanya infrastruktur, ya, melihat kereta cepat yang ada, lihat generasi emas yang sedang dalam proses bertumbuh, bahkan diprediksi Indonesia bisa menjadi negara 7 besar ekonomi dunia di tahun 2045, kita akan bisa menjadi negara maju. Baru saja beberapa hari yang lalu kita lihat kita bisa di sepak bola, kita bisa bangkit. Itu sesuatu yang tidak dibayangkan, dipikirkan bahwa itu akan pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebenarnya dituntun Roh Kudus tidak sama dengan hidup dalam kenyamanan. Seringkali bertolak belakang gitu. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa dituntun Roh Kudus selalu akan bertolak belakang. Itu nggak bisa menjadi pola. Tapi apakah dituntun Roh Kudus selalu hanya nyaman? Ya nggak selalu. Kadang bisa nyaman, bisa kadang nggak nyaman. Apakah selalu kalau dituntun Roh Kudus pasti tidak nyaman? Ya nggak juga mungkin. Tapi kita tidak bisa memolakan sesuatu yang tidak merupakan sebuah pola. Ya, Tuhan bisa bawa kita, Roh Kudus sudah tuntun kita di dalam kenyamanan maupun ketidaknyamanan. Yang penting adalah kita berani melangkah ketika Roh Kudus itu menuntun kita, apapun resikonya. Tapi aku punya pertanyaan sih, Ko. Jadi kan biasanya orang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kan karakternya juga berubah kan, Ko. Dan ada banyak pemimpin bagus dalam memimpin, dalam WL, di dalam berkhotbah. Tapi pada kenyataannya karakternya dia bisa di rumah tidak seperti di gereja. Apakah itu dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupannya atau hanya dipimpin Roh Kudus dalam pelayanan? Kita harus membedakan antara karunia dengan karakter. Karakter itu buah. Karunia itu hadiah. Makanya karunia Roh Kudus itu bahasa Inggrisnya gifts of the Spirit, hadiah. Hadiah itu bukan sesuatu yang kita dapat karena kita bekerja, karena dihadiahi. Ya, kuasa Roh Kudus datang karena pribadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karunia Roh Kudus datang karena kuasa itu diam di dalam kita. Bernubuat, mendapatkan marifat,
Artinya kita tahu tentang seseorang tanpa kita tahu secara alami sebelumnya. Nggak kenal, Tuhan memberikan informasi, itu marifat misalnya. Karunia kesembuhan, karunia berbahasa lidah, itu kan karunia. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan itu. Ya, itu hadiah. Tapi kalau karakter itu buah roh. Kasih, murah hati, ya, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, itu karakter atau buah adalah hasil usaha kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Justru pada waktu kita bisa berbuahlah, dunia bisa kemudian melihat karakter kehidupan kita. Ya, berkarisma, bertalenta, berkarunia, itu ya hadiah daripada Roh Kudus. Makanya kita seringkali melihat orang yang bertalenta tapi belum mengerjakan tugas rumahnya untuk membangun karakter di dalam kehidupannya. Rendah hati itu kan buah ya. Ya, orang yang berkarisma dan bertalenta bisa aja nggak sombong, bisa. Itu sebabnya saya seringkali kalau bicara pada orang-orang yang mengejar karunia, karena memang kita perlu mengejar karunia, karena itu yang Alkitab ajarkan. Saya bilang, nggak apa-apa, betul kita harus mengejar karunia. Tapi jangan lupa, jangan hanya lancar dan fasih berbahasa lidah, tapi lupa sehingga kita kasar berbahasa Indonesia. Itu kan penguasaan diri. Buat apa kita bisa menafsirkan lidah, buat apa kita bisa bernubuat, tapi kemudian tidak setia dalam pernikahan kita. Buat apa kalau kita kemudian diberikan talenta dan karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan, mendoakan dan ada kesembuhan yang terjadi, tapi tidak ada penguasaan diri dalam kehidupan kita, tidak sabar, apalagi sombong dan lain sebagainya. Itu karakter. Dan apa yang tadi Ngui katakan, ya banyak yang kita temukan, sayang sekali, berkarunia dan bertalenta, dipakai Tuhan dengan karunia dan talenta, dipercayakan Tuhan karunia dan talenta. Tapi seringkali kita temukan bahwa tidak ada karakter dalam kehidupannya, atau dia belum membangun karakter kedewasaan di dalam kehidupannya dengan berbuah. Banyak sekali yang kita bisa pelajari hari ini. Tapi Ko Yose, kalau misalnya jadi pertanyaan terakhir buat teman-teman yang nonton ini, misalnya sebelum ini belum punya pengalaman untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pertanyaannya gimana sih caranya mempertajam kepekaan supaya hidup sebagai dalam kepemimpinan kita ini bisa dipimpin Roh Kudus. Caranya untuk semakin tahu ini Tuhan ini. Apakah membangun dengan disiplin rohani atau membangun pengenalan yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Sederhana, tidak ada ritual yang lain kecuali membangun pengenalan. Pengenalan dalam kehidupan pribadi. Pengenalan dimulai dari pengakuan. Mengakui kalau dia ada bersama dengan kita, adalah kita berkata bahwa dia sekali datang, dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu kita mengakui Yesus adalah Tuhan, mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga Roh Kudus diam dalam kita, dan kita adalah tubuh atau ada baitnya. Tubuh kita adalah baitnya, 1 Korintus 3:16. Dan dia tinggal dalam kita, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Nah, artinya kalau kita menyadari dia, berarti dia 24 jam bersama dengan kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita lagi. Nah, kalau kita mulai hidup mengakui keberadaan dia, dan hidup mulai menghargai kehadirannya, nah mulai hidup berkomunikasi dengan dia, dan mulai belajar mengenali keteduhan dalam pikiran kita untuk mengenali suaranya. Dengan perjalanan waktu kita mengenali dia, kita akan mulai menyadari yang mana suara pikiran kita sendiri, yang mana suara daging kita, yang mana suara dia yang memang sejak awal ada dalam kehidupan kita. Tidak ada ritual agamawi yang bisa kita lakukan selain belajar untuk mengenal dia lebih dalam. Semakin kita belajar berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia, itu sebabnya kalau saya mempraktekkan senantiasa penuh dengan Roh Kudus, artinya saya senantiasa penuh sadar akan keberadaan dia. Saya berdoa tidak lagi harus cuma sekedar saat saya melipatkan tangan dan memejamkan mata. Saya bisa berbicara. Kalau berdoa adalah berbicara, itu sama seperti saya bernafas. Mau tidur maupun tidak. Jadi ya saya berdoa senantiasa dengan dia, penuh akan kesadaran akan kehadiran dia. Mau di mobil, mau sampai sekarang pun saya lagi berkomunikasi dengan dia terus. Dan kalau itu yang kita
terus lakukan, maka kesadaran kita akan kehadiran Dia dan akan menyadari bahwa kadangkala ada informasi yang muncul di pikiran kita yang bukan kita sengaja cari, dan kita akan belajar untuk mengetahui bahwa itu Tuhan. Berapa sering saya dalam bicara seperti ini atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam pikiran kita terbersit sesuatu yang tiba-tiba muncul yang saya tahu tidak sedang saya cari. Dan semakin kita mulai mengenali, dia bicara lewat pikiran kita, dia lewat perasaan kita, ya. Semakin kita akan mulai mengenal. Jadi dimulai dari mana? Mulai dari hidup sadar akan kehadiran Roh Kudus. Nah, kalau kita hidup sadar seperti itu juga akan membuat kita bisa hidup dalam penjagaan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara akan lebih punya kemampuan untuk menjauhkan diri dari apapun juga yang ingin menjauhkan kau daripada Tuhan. Jadi sebenarnya disiplin rohani itu bukan cuma sekedar waktu kita 1 jam di kamar doa kita, tetapi justru disiplin rohani itu ketika kita 24 jam sehari dalam hidup kita. Karena dia kan nggak cuma 1 jam di ruangan itu kan. Iya. Thank you banget, Di. Thank you. Ini saya berdoa apa yang Ko Yose sampaikan ini membekas di hati kita. Tapi Ko Yose punya satu pesan mungkin buat teman-teman leader yang ada, yang menyaksikan, yang ngikutin lewat tayangan ini, supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kepemimpinan kita bisa efektif. Saya rasa mulai dari keterbukaan dan kejujuran, seperti tadi saya katakan, kalau Anda semua percaya bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, kalau pernah mengundang Dia menjadi Tuhan, jadi Tuan dalam hidup saudara, maka saudara menjadi hambanya dalam hidup saudara. Saat ini juga Anda bisa mulai mengakui Dia, mulai bicara kepada Dia, mengakui keberadaannya, dan kemudian mulai hidup, mengakui kehadirannya dalam kehidupan saudara 24 jam sehari. Dan saya rasa saudara akan mulai merasakan dan akan mulai mendengar dan mulai akan mengalami tuntunannya dalam kehidupan saudara. Dan dari situ saudara akan bisa bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang bisu, Dia bukan Tuhan yang diam, apalagi Tuhan yang mati. Yang hanya ada di gereja hari Minggu yang kita datangi dan kita kunjungi saja. Tapi Dia diam dan tinggal bersama dengan kita. Dia hadir di dalam badai kita, Dia hadir dalam suka kita, Dia hadir dalam duka kita, Dia hadir di kemenangan kita. Bahkan Dia ada di situ pada saat kita mengalami kekalahan. Dia adalah penghibur, Dia adalah sahabat yang setia, Dia adalah penasehat yang ajaib, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia itu yang ada dalam bersama dengan kita. Jadi saya berdoa supaya semua pendengar tidak menyerah dan tidak berhenti, dan mulai dengan pengakuan akan keberadaan Dia. Jangan lari daripadanya, tapi lari kepadanya. Jangan lari daripadanya, lari kepadanya. Thank you, Ko Yose. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini, saudara segera praktekkan. Karena apapun yang kita dengar hari ini nggak akan pernah jadi dampak apa-apa kalau saudara nggak pernah melakukannya. Sampai ketemu di GMS Leadership Podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.